Selamat sore sahabat RPK, kita jumpa lagi di kesempatan hari Rabu ini di acara Jelajah Nusantara untuk kesempatan Rabu 13 Juli 2022. Dan pada sore hari ini teman ngobrol saya namanya Abi. Bangga banget ketemu Abi nih, ketemu ada sesuatu yang beda dan seru bakalan kita ngomongin bersama. Yang mau telepon nanti silahkan. Kita mau kasih judul untuk obrolan pada sore hari ini adalah Abi Perempuan Petualang. Nah, ini agak seru. Selamat sore Abi, Mbak Abi. Aduh, panggil Abi aja. Panggil Abi aja. Selamat sore. Ini nih kita mau tahu nih Bi ya. Sebelum masuk nih, kita kan pernah tetanggaan ya tinggalnya ternyata dulu ya. Iya. Nah terus ngapain aja sekarang Bi? Sekarang kalau dibilang jadi pengusaha udah. Pengusaha udah. Alhamdulillah. Gue masih berusaha. Belum. Yang jelas sekarang jadi seorang traveler. Traveler? Keliling-keliling? Keliling-keliling sembari apa kerja. Enaknya sambil kerja? Sembari kerja. Enaknya apa jadi traveler? Melihat surganya yang diciptakan di bumi. Lu jadi orang bebas banget, merdeka banget ya? Iya, pastinya. Karena kita bisa tidur di mana aja tanpa ada beban. Gue bisa pastiin kalau lu tidur, pasti lu merem deh. Pastinya. Enggak, gue mau tahu. Lu tuh kelihatannya merdeka banget, bebas banget gitu kan. Kenapa pilihan lu ke sini? Kan lu udah jadi pengusaha. Ya kan, terus apa yang membedakan traveler, pelancong atau apa sih yang suka pergi ke tempat-tempat wisata gitu, sampai lu ngomong tadi lu ketemu surga lu sendiri gitu. Emang lu pemilik surga ya? Enggak sih, karena pembuktian surga dan neraka kan harus meninggal dulu baru dapat. Dari lu udah meninggal maksudnya? Enggak, makanya kita harus bersyukur. Dikasih nafas aja itu udah surga. Jadi banyak-banyaklah bersyukur. Jadi bisa menikmati surga-surga yang ada di bumi. Jadi itu prinsip lo ya. Dan lo ketemu hal-hal yang kayak gitu ya. Iya. Bagaimana dalam hidup? Dalam hidup lo ya. Iya. Pernah kemana aja? Untuk Indonesia, mungkin secara Indonesia dulu lah kita ngomongkan. Secara detail ke pelosoknya mungkin belum semua. Tapi kalau kota-kotanya dari Sabang sampai Merauke. Udah pernah? Sudah. Yang paling lu tertarik di mana? Papua. Papua? Iya. Apa daya tariknya Papua? Papua itu unik ya. Jadi pada saat di sana mungkin menurut pandanganku tidurku bareng di satu suku namanya suku Lani. Sampingnya itu kandang babi. Di tengah living room, sampingnya buat bobo. Lu nggak merasa haram? Enggak lah, kan babi nggak punya agama. Ya benar. Kalau gue takut di label haram jadi. Ya, enggak, gue mau. Lo ngomong babi nggak punya agama, gue baru tahu. Sekarang yang gue tahu itu jangankan babi gitu, kulkas saja kadang-kadang bisa punya agama gitu. Gue mau loncatnya ke sini gara-gara lo ngomong itu, jadi gue mau loncat. Nggak apa-apa. Yang gue mau loncat itu ke wisata halal. Kan lo ngomong tidur sebelah babi, berarti kan lo masuk pada area yang wisata nggak halal. Masalah halal dan haram, kalau menurut pandanganku segala sesuatu yang berlebihan itu adalah haram. Tapi berlebihan apa aja? Makan juga berlebihan tuh. Itu haram. Karena kan minum, pokoknya semuanya yang kayak kehidupan yang berlebihan itu jatuhnya juga haram. Kalau menurut pandanganku. Tapi tadi dibilang wisata halal, saya juga bingung halalnya itu apa konotasinya untuk yang beragama mayoritas di Indonesia. Jadi yang non Muslim tidak diperbolehkan atau gimana? Karena konteksnya nggak kurang jelas nih. Wisata halalnya seperti apa? Kalau nggak jelas, jadi lo dalam kapasitas ini lo setuju atau nggak setuju, atau kemudian apa solusi lo untuk paling nggak apa ide lo untuk konsep wisata halal?
Menurut pandangan pribadi, kalau untuk wisata halal itu kan kebanyakan masuk ke satu kitab ya, antara halal dan haram. Karena misalnya gini, contohnya yang tadi saya bilang, mungkin jadi masuk ke ini lagi. Gue pengen tahu ini wisata halal isinya apa, yang boleh datang tuh siapa aja misalnya kan. Terus konteks halal ini menurut apa ya, perspektif lo ini apa gitu. Mungkin gini, kebanyakan takutnya jadi bumerang sendiri ya kalau kita tempatnya apa orangnya. itu dia jadi bumerang gini. Pada saat bicara wisata halal, berarti kan konotasi orang-orang ini di konsep apapun yang tersedia di sana itu halal. Seperti misalnya ke pantai tidak boleh memakai bikini, sedangkan pantai kan boleh pakai bikini kalau menurut pandanganku. Jadi wisata halal sendiri kalau menurut pandanganku mungkin bisa dikategorikan kalau nggak kuat-kuat banget dengan rules yang ada, itu akan jadi bumerang untuk masyarakat sendiri. Contohnya gini, pada saat misalnya wisata nggak usah dibikin wisata halal, mungkin makanannya itu aja yang ditulis ini halal atau ini haram. Jadi nggak usah mendiskriminasikan atau mengkotak-kotakan antara halal wisatanya atau halal makanannya. Itu aja sih. Jadi supaya nggak ribet ya, artinya nggak ribet itu ya bahwa di sini ini tempat wisatanya makanannya semua konteks halal, ya kan, untuk agama tertentu. Tapi ini bukan berarti harus kita sebut ini wisata halal kan? Benar. Karena tempat nggak beragama juga, nggak ngerti juga tentang halal, tentang dia halal atau dia haram. Nggak beragama juga kan, tempat wisatanya juga nggak ada ini. Jadi nggak pas mungkin penggunaan kata ini wisata halal. Benar. Pasnya apa kira-kira? Apa wisata religi atau kan ada tuh ya wisata religi yang memang dikonsumsikan untuk atau dikhususkan untuk agama tertentu kan? Benar, kalau wisata religi itu kan kita juga amat bersyukur ya tinggal di Indonesia. Boleh, kan, gitu. Jadi kayak misalnya orang Hindu ada wisata religi yang dia harus ke pura-pura. Itu lebih nice ya. Terus misalnya di Kalimantan juga ada acara yang haul itu juga nggak apa-apa kalau bicaranya religi. Tapi kalau untuk wisata halal, aku rasa kayaknya kurang tepat deh. Udah luar daripada konteks ya. Iya. Kita akan lanjut lagi nih. Gue belum apa-apa udah emosi ya. Bentar dulu nih. Kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi. Siap.
Kita lanjut lagi jelajah Nusantara kita pada sore hari ini dengan teman ngobrol saya Abi. Cuma mau ngasih tahu dia namanya Abi. Tapi gua tahu nama lu beken banget, Bi. Hah? Di kalangan traveler ini nama lu udah kemana-mana nih, Bi. Iya. Alhamdulillah. Gitu kan, makanya gua jadi kebanggaan juga bisa kenal, bisa ketemu dan ternyata kita pernah tetanggaan gitu kan. Iya. Benar. Home base lu di mana? Kita ada home base sekarang ada di Bali sama di Bandung. Di Bali sama Bandung. Terus gue dengar lu punya komunitas juga. Iya, punya komunitas namanya Sahabat Elang, tidak menerima donasi tapi memberi donasi. Gue pengen tanya orang donasi itu, gue sebenarnya pengen bikin komunitas donasi, ya kan? Supaya dari sebagian hasil donasi itu bisa gue manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi gue dan keluarga. Bagi gue nih, gue pengen punya komunitas donasi yang kayak gitu. Jadi siapa tahu ada benefitnya dengan gue bikin komunitas kayak gitu. Jadi gue bisa donasinya kan bisa menghidupi gue. Oh, jangan. Kok jangan? Lalu sendiri komunitas lo nih menerima donasi nggak? Enggak. Terus? Kan aku kerja. Jadi hasil keuntungan profit yang aku punya, aku bagikan seolah-olah gini. Berbicaranya itu kenapa tidak menerima donasi? Karena kan alhamdulillah ada profit yang selama ini aku kerja, itu yang akan aku berikan sebagian. Ntar gue mau di-clear dulu nih. Kan lu punya komunitas, juga memberikan donasi kepada mereka yang membutuhkan. Uangnya dari mana? Dari kantong pribadi. Kok ada yang kepengen? Kepengen apa? Kepengen lu nggak melakukan publikasi, ayo bantu dong komunitas gua untuk melakukan donasi ini. Enggak. Jadi murni dari kantong sendiri? Ya. Semua anggota begitu atau cuma lo doang? Semua anggota. Komunitas kan, lebih dari satu. Jadi gini, konsepnya Sahabat Elang itu silaturahmi dan bisa bermanfaat, bukan dimanfaatkan atau memanfaatkan. Ya. Jadi pada saat berdonasi itu biarkan mereka masuk di komunitas Sahabat Elang, tetapi mereka bisa berdonasi atas nama pribadi ke lingkungannya. Jadi berdampaknya ke lingkungan, mereka punya rezeki, mereka berbagi dengan orang-orang terdekat. Jadi hasil keringatnya sendiri, kemudian mereka mendonasikan itu kepada yang membutuhkan. Betul. Misalnya pernah kemana aja? Kemarin, Enggak, soalnya gue pengen tahu, nggak pernah ke gue. Gini, kemarin aku sempat memberi donasi gini. Kemarin gini, contoh kecilnya gini, komunitas Sahabat Elang itu ada ribuan orang ya, ada 1.000 lebih. Tiba-tiba masa pandemik. Ini komunitasnya 1.000 lebih? Orangnya 1.000 di Bali, di Jakarta, atau di mana? Di mana-mana, di Indonesia. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Tapi kadang-kadang kan kita nggak menutup mata waktu kejadian pandemi kemarin. Terus aku hanya bilang sama timku, namanya Bang Baco, Bang tolong aku ada rezeki. Coba di komunitas siapa yang membutuhkan. Waktu itu ojek online, Bang aku butuh 50 ojek online yang akan aku bagikan dananya. Ternyata data semua tentang ojek online itu dikirim ke Bang Baco, terus transfer dari rekeningku pribadi dan tidak akan terpublish di Sahabat Elang, walaupun penerimanya orang Sahabat Elang. Jadi ini tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu ya? Iya. Ini konsepnya tuh begitu kan? Iya. Kalau memberi ya memberi aja, dan itu dari artinya uang sendiri ya? Uang sendiri. Bukan menyalurkan uang orang ya? Bukan. Sebenarnya Sahabat Elang itu hasil kekecewaan. Kekecewaan kenapa? Aduh, kok jadi kecewa? Jadi gini. Awalnya gimana? Cerita sampai muncul pemikiran kita pakai uang sendiri deh, gitu. Dulu sempat memberi suatu donasi di suatu yayasan, terus akhirnya tidak melakukan tugasnya dengan baik, seperti memberikan satu buah mobil.
akhirnya dipakai untuk tempat kongko, padahal itu untuk anak yatim piatu. Jadi mobil itu dibeli, itu tujuannya untuk anak-anak yatim piatu. Kemudian faktanya lagi dinas di Malang, itu kan mobil di Surabaya. Mobilnya Surabaya. Dinas di Malang, tiba-tiba ada di Liquid. Saya masih seneng live musik, Om. Jadi mobil gua nih gitu. Ada ketemu di Malang, kok ada mobil yang gue sumbangin buat anak yatim. Ya udahlah, namanya itu kan kalau udah ngasih kan nggak boleh kita ambil lagi. Iya. Jadi bukan hak kita. Bukan kan? hak kita. Jadi hanya memberitahu bahwa aku nggak suka kayak gini. Sama begitu juga mengasih donasi ke beberapa yayasan, akhirnya memperkaya mereka. Anak-anak kurang diperhatiin. Jadi memperkaya si pengelola atau memiliki yayasan, akhirnya jadi gitu ya. Jadi begitu akhirnya membuka Sahabat Elang, di mana aku lihat misalnya ada yang harus kita berbagi, ya kita berbagi sembari jalan dalam travelingku. Itu aja sih. Jadi melakukan traveling pernah bantu secara langsung aja ya? Iya, betul. Jadi kemarin juga ada sempat untuk pembangunan musola di beberapa base camp, tapi berupa material. Jadi kita beliin materialnya untuk membangun sebuah masjid, musola. Itu sih. Terus itu gaya seperti ini tertular di semua anggota komunitas Matalang. Rasanya udah mulai menular karena mereka udah mulai siap berbagi. Mereka punya rezeki, mereka udah bisa berbagi untuk sekecil apapun, bukan soal jumlah, bukan soal nominal ya, tapi bagaimana hati kita mau peduli terhadap sesama, kan itu aja untuk mereka yang membutuhkan. Nah, betul. Mau balik tadi mau cuma klarifikasi itu sih. Jadi traveler, kemudian ada kegiatan sosial, iya kan? Betul. Kemudian ya kita udah ngomong soal wisata halal itu, jangan dilanjut, kayaknya seru kalau dilanjut tadi. Iya. jangan. Jadi nanti aku mengundang teman yang memang konsentrasi pada wisata halal juga supaya kita tahu gitu ya. Kayaknya nanti aku mengundang sahabatku yang satu ini. Ya itu kita akan semoga saya bisa menghadirkan temanku ini supaya bisa ngomong di sini tentang wisata halal ya kan. Betul. Ya semoga aja Mbak Hildanya denger nih. Semoga. Ya kan, supaya clear semuanya. Nah, tadi ngomong soal Papua. Kalau kita ngomong tujuan wisata, itu pasti Bali. Iya. Secara internasional juga destinasi wisata yang paling populer itu pasti Bali. Kendala kita nih Indonesia apa sebenarnya? Menurut Abi ya, yang udah keliling. Menurutku pribadi, kenapa jadi tolak ukur Bali? Ya, kan Indonesia punya banyak yang punya tempat yang lebih indah dari Bali kan banyak. Banyak. Karena kalau Bali sendiri dia percaya sama karma. Dan dia percaya juga dalam segala hal apapun yang bukan urusannya tuh nggak akan diurusin. Jadi yang bukan pribadi. Jadi kayak misalnya gini. Mungkin kita berbenturan dengan koridor yang ada sih. Budaya, agama. Kalau budaya mereka mungkin akan berbicaranya sama. Budaya kan semuanya bagus nih. Dari Sabang sampai Merauke itu amat sangat luar biasa budayanya. Hanya yang jadi kendala itu agama. Karena kan punya koridor masing-masing. Seperti contoh kemarin pada saat melakukan ini. Bi nanti kalau ke wilayah sana itu harus pakaian tertutup ya, ini ya. Sedangkan saya masih begini gitu. Jadi setiap ada kerjaan ngarah ke satu tempat, ya udah mendingan nggak aku ambil aja deh. Oh jadi nggak. Karena hanya gara-gara soal kita pakai pakaian atau apa yang harusnya begini gitu ya. Padahal kan kita tahu juga kayak kita harus berhadapan dengan siapa ini. Cuman kalau misalnya harus continue dengan keterikatan bukan keterbatasan ya. Ya jadi harus ini. Jadi untuk mengekspor pun even karena kerjaanku kan sebagai seorang monitoring satu resort. Jadi 2 minggu kerja tapi saya potong tuh seminggunya buat keliling. Ada apa, budayanya apa aja.
Tapi sekarang seperti ada beberapa sih yang ku cerita, cuman masih ku keep, semoga bisa membantu aja, gitu aja. Nggak boleh semuanya dikeluarin juga kan. Benar-benar. Jadi sanksi. Tapi kenapa yang tadi ditanya masalah Papua? Papua tuh amat sangat luar biasa dalam toleransi. Di saat ada budaya untuk bakar batu, harusnya pakai babi. Di sana mereka menghormati aku sebagai seorang muslim, dia bakar batunya pakai ayam. Gitu ya? Iya. Kita break dulu. Ntar aku mau nanya, mau tahu kisahnya lebih detail nih. Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita break dulu ya.
Kita lanjut lagi jelajah Nusantara kita pada sore hari ini, dan juga telah hadir dari komunitas Sahabat Elang. Langsung ketuanya dihadirkan sama ada Bang atau Bang Agus Baco. Iya, saya sendiri. Ternyata kita juga pernah satu kelurahan bertiga nih. Satu kelurahan. Tapi sebelum ke apa Bang Agus Baco nih, saya mau menuntaskan pertanyaan soal Papua nih. Boleh. Di mana letak toleransinya? Kan katanya, wah Papua tuh enggak, kurang toleran karena begini karena begitu, banyak KKB lah dan segala macamnya gitu kan, daerah rawan lah. Menurut Abi gimana, Bi? Toleransinya sih amat sangat luar biasa selama di sana. Jadi gini, pada saat misalnya beragama Muslim Lebaran, Idul Adha, dari pihak gereja sana itu kasih sumbang sapi sama kambing. Begitu juga misalnya ada acara Natal, acara Paskah, dari pihak Muslim kasih babi ke mereka. Jadi kalau menurut pandanganku amat sangat luar biasa. Dan mereka misalnya aku mau sholat dianterin, walaupun malam pun dianterin. Enggak takut? Enggak lah, orang baik-baik kok Papua. Hanya lihat look like-nya aja. Papua baik-baik orangnya. Orang Indonesia, Nusa Tenggara semuanya baik-baik. Jadi kadang-kadang mungkin gini, ada satu mungkin yang terkontaminasi dari luar, tapi aslinya mereka itu amat sangat luar biasa baiknya. Jadi kemarin ada kejadian, simpelnya gini, beli cabai, ya kita kadang-kadang kan nggak tega ya. Cabai itu misalnya udah dibungkus jadi 10, tiba-tiba kita beli 1, harga 1 bungkus 5.000, ya kan? Tiba-tiba kita kasih duit 50.000. Itu yang saya ngambil 1 kasih 50.000. Mereka nggak mau, mereka dipulangin. Kata dia itu bukan hak kita, gitu. Padahal itu kita ngeberi, mau nggak mau, misalnya gini, mau diambil 50, cuman dia harus 10-10-nya kita ambil. 10-10-nya. Jadi dia nggak mau terima uang itu yang walaupun tujuan kita memberi sengaja nih. Iya, gitu ya. dia nggak mau. Dia tetap harus didagang ya dagang. Itulah. Walaupun mereka seperti apa, cuman buat pandanganku masyarakat di sana amat sangat luar biasa. Nah, traveler, lu suka naik gunung, ke pantai dan segala macam gitu kan, pasti ada dua hal. Apalagi lo nggak suka ada istilah-istilah wisata halal kayak begitu kan. Gue tahu ada dua hal yang jadi kebiasaan lo nih. Apa tuh? Pasti lo smoking dan juga alkohol. Enggak, alhamdulillah seumur hidup nggak pernah alkohol, nggak pernah Serius? Serius. Tuh saksinya Bang Baco. Nggak ada tuh. Gua aja nggak traveler tapi smoking. Itu mungkin ini ya pribadi masing-masing, karena pikiran. Jadi nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Karena cuman kalau aku berpikirkan bahwa kalau aku sakit siapa yang jaga keluarga, itu aja sih. Nah lu WA aja. Maksud gue WA ke polsek. Itu aja sih Om. Nah, gua ngomong ke Bang Baco dulu ya, mau nanyain ke komunitas Sahabat Elang nih. Gua nggak percaya mau berbagi terus nggak ngumpulin donasi, terus dari modal sendiri gitu. Ya Bismillah aja. Coba tanya. Bener nih, maka langsung ke ketuanya aja nanya gitu kan, tanggung jawab langsung. Bener nggak gitu? Sebenarnya saya Om. Oke, Om, sebenarnya untuk Sahabat Elang ini nggak ada istilah ketua sebenarnya ya. Saya bukan ketua sebenarnya. Enggak, kalau nggak ada saya mencalonkan diri. Jadi yang ada hanya pemilik beliau ini. Pemiliknya Abi. Kalau saya hanya membantu. Gitu. Ngapain aja di Sahabat Elang ini? Jadi memang apa yang dikatakan Abi tadi, bahwa Sahabat Elang ini visinya adalah sosial dan silaturahmi aja gitu. Jadi terbentuknya Sahabat Elang ini keterkaitan antara kawan gitu. Jadi terbentuklah. Saya bergabung dengan Sahabat Elang itu tahun 2000 berapa ya, 16 ya Bi ya kalau nggak salah itu. Walaupun sebelumnya udah terbentuk gitu ya. Tapi saya ikut bergabungnya di tahun 2016 gitu. Dan alhamdulillah sepaham sejalan dengan Abi. Saya ikut terus sampai sekarang gitu Bi. Jadi kegiatan-kegiatan Sahabat Elang seperti misalkan ada acara berbagi gitu ya. Beliau sendiri yang mengeluarkan
Bahkan kalau orang lain ingin membantu dengan berupa uang, dia marah. Jangan, saya nggak mau gitu. Jadi dengan Dan sendiri. itu udah berjalan sejak 2016 lah paling nggak. Yang saya ikutin ya, tapi sebelumnya udah ada. jalan gitu. Saya 2016 bergabungnya sampai saat ini gitu. Bi, lu nekat apa? Karena ini saking ininya duitnya mau dibawain kemana Kan ini iya, kalau ini Bang Baco, kalau prinsip saya nih kan lebih banyak kita jadi saluran nih. Bener. Iya kan, ngumpulin, ntar gue bagiin kemana-mana, ada ongkos operasional dari yang harian sampai mingguan, gitu kan. Justru di sahabat Elang ini nggak ada yang begitu ya? Nggak ada Om. Jadi si Abi ini misalkan berbaginya pun sesuai dengan situasi gitu. Seperti kemarin ada COVID, pertama kali lagi rame-ramenya tuh, Abi membantu gitu. Tapi yang berada di dalam satu grup sahabat Elang gitu. Misalkan mereka profesi sebagai ojol, kita beri. Itu semua murni dari Abi sendiri. Bang, tolong bang, data anak sahabat Elang siapa aja yang ojol gitu. Saya mau berbagi nih gitu. Gitu loh begitu. Itu pertama. Kadang-kadang buat yatim maupun janda gitu. Ini satu event lagi Om, mudah-mudahan Om doain Nggak, gitu. kalau duda nggak dikasih, gua kan duda. Lu kurang, mesti tambahin satu. Ya jadi gitu Om. Jadi alhamdulillah gitu. Tapi mudah-mudahan aja itu semua tuh terus dan terus berjalan gitu Om, itu aja sebenarnya. Jadi acara silaturahmi pun begitu. Acara silaturahmi ini beberapa kali kita adakan di Taman Mini maupun di Taman Wiladatika Cibubur. Itu dari Abi semua itu. Kawan-kawan yang ingin berpartisipasi itu bukan berupa uang yang mereka bawa makanan atau barang, tenaga itu aja. Silaturahminya terjalin, berbaginya Iya. juga jalan ya. Bi, kalau gue lihat pemikiran lo, serius gue kepengen jadi janda, Bi. Gue gak tahu gimana caranya. Paling nggak hidup gue dari 2016 loh. Iya. Kalau cuma setahun 2 tahun sih itu kan biasa aja kan. Dan ini masih terus jalan lagi kan. Iya. Lu aja deh traveler kemana-mana, terserah deh, gue jadi janda deh. Kita break dulu, kita lanjut lagi setelah break kita pada sore hari ini ya.
antara kita pada sore hari ini mungkin gunanya ke Bang Agus Baco juga nih. Tadi cerita-cerita, jadi kita punya pengalaman yang sama. Kena banjir kiriman yang banjirnya setinggi dada tuh, tanggul jebol dan waduh, bayangin nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba kita mesti ngungsi gara-gara banjir tuh. Itulah Jakarta. Masih ingat tuh ya? Oh iya, ingat banget itu. Saya dulu masih kecil Om, udah berenang mulu tuh banjir. Iya, jadi rumah gua pas belakang gedung KPK sekarang nih. Oh gitu, pas deket banget sama kali dong itu. Iya, sebelum ada jalan raya Kuningan itu, tempat gua main bola jadi dulu tuh. Papan sejahtera ya, papan sejahtera namanya. Bonek. Iya, jadi bonek gitu. Bonek kan ada situ. Jadi gua kampung banget betul. Iya, enggak, gue mau nanya lagi soal apa sih yang diharapkan dari komunitas Sahabat Elang ini ke depannya? Kalau sebenarnya sih kalau kesukaan saya itu pertama adalah silaturahminya Om gitu. Silaturahmi juga untuk apa namanya, untuk berkolaborasi semua teman-teman yang punya skill, komunitas yang lain juga begitu. Jadi kita bukan hanya buat di Sahabat Elang aja, jadi terbuka untuk juga buat komunitas lain gitu. Seperti insya Allah yang akan datang besok nih tanggal hari Minggu, Senin ya, Sabtu dia. Sabtu. Kita coba diundang untuk hadir di suatu acara komunitas apa namanya, forum pendaki. Itu ada berapa komunitas itu, ada 50 berapa gitu berkumpul di sana. Kita salah satunya yang hadir di sana gitu. Keren. Karena gue kepengen mencalonkan diri sebagai ketua. Cocok nih Om, benar nih. Kan jujur Om, tenaga mulu Om. Abi nggak pernah bayar saya Om. Oh gitu? Iya. Musuhnya ngomongnya keras-keras tuh. Dia senang aja orang ini Om. Tapi alhamdulillah sih, kalau buat kata Abi, pokoknya Abang silakan ya, jangan keluarin uang aja gitu. Yang penting semua Abi yang tanggung gitu. Tapi nggak ada gaji gitu. Istilahnya gitu. Benar. Nah, Bi, gue mau nanya balik ke tempat wisata tadi. Bukan apa-apa. Menurut lo worth it nggak sih kalau kita tuh lebih mementingkan wisata ke luar negeri? Enggak sih, lebih worth it di Indonesia. Akan mahal, lebih mahal dalam negeri daripada ke luar negeri kalau ngomong wisata. Iya. Gimana? Ini mungkin kita semoga salah satu ASN mendengar, apalagi Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, berhubung kereta. Kalau kereta dari sisi like susu ya, nggak ada kenaikan. Tapi kalau tiket pesawat itu amat sangat luar biasa. Kalau bisa dibikin seperti subsidi silang dari tax mungkin. Jadi nggak ada spend uang pergerakan di luar negeri hanya untuk berwisata. Devisanya ke sana gitu iya, kan ya. Sayang kan uangnya ya. Kemudian tempat wisatanya juga mahal, Bi. Gimana dong? Udah naik pesawatnya mahal, jalan ke tempat wisatanya infrastrukturnya susah, ke tempat wisatanya mahal. Gimana gue mau wisata ke Indonesia, mendingan gue pilih ke Singapura. Tiketnya lebih murah tuh. Gue mau wisata ke apa? Sri Lanka nggak mungkin kan? Bener, kemarin dapat tawaran. Bi kenapa nggak terima lagi untuk wisata keluar? Karena kan ada kerjaan di luar. Saya bilang kalau ada kerjaan di Indonesia, saya lebih milih di Indonesia. Tapi kalau misalnya karena kan masih banyak yang belum saya explore. Karena kalau misalnya kita bicara dari kawan-kawan yang suka pergi, suka traveling, mereka pasti kendalanya di transportasi. Iya, transportasi. Pesawat dari mulai pesawat ya. Iya. Itu juga satu hal lagi untuk yang penyedia rental motor khususnya ya. Kalau bisa sebelum disewakan ke para traveler itu kalau bisa motornya pada diservis. Kebanyakan itu kayak kemarin saya mengalami satu kendala yang akhirnya harus larikan ke bengkel. Jadi this is not good for the treatment transportasi di sana. Jadi mau nggak mau masa kita ngeluarin uang lagi sih. Jadi benar. Kebanyakan
Kayak kemarin teman dari luar juga tanya, Bi, saya kemarin pakai motor NMAX, tapi saya mesti ngeluarin duit, motornya nggak cakep, harusnya dibikin safety gitu. Lihat bannya dulu, diservis, rajin. Untuk gitu. hal ini Bali unggul lah ya. Bali unggul. Gitu kan? Bali unggul. Lo mau rental apapun, transportasinya, sikap masyarakatnya, gitu. Itu yang membuat orang tuh kenapa memilih destinasi utamanya ke Bali. Betul. Karena kalau ke Bali sendiri cuma bayar parkir 2.000 perak. Kalau untuk masuk ke Kuta Kunci ketinggalan pun nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Iya. Di wilayah Nusa Tenggara juga aku belum pernah ada lihat kehilangan ya. Tapi kebanyakan bule tuh yang agak kurang apa ya? Kurang aware. Gue suka lalai ya. Kadang-kadang belanjaan ketinggalan di motor. Nggak bakal hilang. Nggak bakalan hilang loh. Nggak bakal hilang. Iya. Pernah ketinggalan HP Nggak hilang. di resto yang rame ya. Situasinya crowded ya. Di jalanan dan juga tempatnya tuh kita ketinggalan HP ya. Kan itu one way ya. Kalau di Legian tuh one way kan. Kita muternya jauh kan. Perlu waktu kalau nggak macet itu paling nggak 15-20 menit. Waktu itu macet. Weekend. Kita balik lagi sampai yang harusnya jalan kaki 15 menit karena kita pakai kendaraan itu 1 jam baru balik ke TKP ya. Nggak hilang loh. Kalau di Jakarta kan udah kita pegang kuat-kuat aja. Dalam rumah motor dalam kamar aja. Kemarin saya naruh motor di Pasar Badung. Pasar Badung 3 hari itu. Nggak hilang. Kunci masih nempel di Bali. Terus makan nasi Padang ketinggalan dompet. Seminggu saya baru inget pas makan situ, nih dompetnya ya. Kayak gitu Bang. Kalau di Bali. Nusa Tenggara bukan semuanya aman. Nggak ada kasus-kasus kriminal ya, bukan berarti nggak ada ya. Tapi maksudnya itu lebih membuat orang kan betah. Wilayah Nusa Tenggara juga begitu sih. Tapi nggak, aku bener di sana kan banyak yang telanjang, diperkosa nggak sih? Nah itu dia tuh. Gitu kan? Kayaknya mindsetnya prianya deh. Kita kan mau pakai pakaian apapun juga bebas kan. Kita nggak ada yang ngatur. Kita berhak atas diri kita sendiri. Terus kenapa banyak pelecehan itu biasanya harusnya sih otaknya yang laki-laki deh yang harus diperbaharui. Sekarang kan lagi tren nih pelecehan di sekolah atau di antar gue digeruduk lagi. Nggak apa-apa. Kalau ngebahas itu semuanya sih semua tergantung masing-masing. Betul. Jadi otak sama yang di bawah tuh harus jangan sinkron. Kalau sinkron udah parah dah. Jadi kalau menurut pandanganku jangan melihat seorang wanita itu sebagai objek gitu. Tapi benerin dulu otaknya laki-laki. Jangan sampai dia berpikiran ini pakaiannya seksi. Kan dia sendiri yang membayangkan. Betul. Jadi bukan soal ketutup atau kebuka. Tergantung daripada cara kita berpikir melihat itu ya. Betul. Bener Itu aja sih kalau. Tapi susah Bi. Aduh. Apa Bang Agus? Sama susah. Belum sampai Om gitu. agak repot nih. Jadi ada banyak persoalan memang yang perlu kita benahi, tapi kita berharap untuk membuat semuanya serba nyaman, ya kita harus menyamankan pikiran kita dulu. Betul. Gitu kan. Semua akan biasa, semua akan bisa kalau memang kita mau mengelola pikiran dan cara pandang kita sebetulnya. Kuncinya situ ya. Betul. Bang Agus, waktunya udah habis. Iya. Padahal gue tertarik banget nih dengan komunitas Sahabat Elang. Ya kan, kalau nggak jadi ketua wakil juga nggak apa-apa. Jadi kita sekali lagi kan nggak ada ketua, gitu. Jadi saya ini sebagai admin aja, pengelola. Keren. Apalagi udah bukan baru setahun 2 tahun. Abi gitu juga ya. udah percaya banget ya, udah saya bantu Abi. Ya, gue lagi berusaha percaya sama Abi nih. Habis gue ngaku janda nggak dipercaya sama Abi. Bi, makasih Bi. Sama-sama. Ya, udah kemari keren banget. Gua merasa tersanjung. Amin. Aku yang merasa tersanjung. Gak taunya dunia jurnalis udah kenal sama Bang Roy. Itu aja Enggak sih. lah. Tapi aku mau ngundang Kawan kita, sahabat kita. Ya kan, kalau denger Mbak Hilda aku ngundang kita ngobrol-ngobrol soal wisata halal. Harus ada pertanggungjawabannya. Betul. Gitu kan, supaya kita juga nggak miskomunikasi gitu ya. Bi, sekali lagi makasih. Aku yang makasih.
telah diberikan kesempatan. Saya Iya, makasih. Saya waktunya saya mepet banget ya. Iya, mantap. Waktu dari awal tadi. Saya pulang kerja ketiduran, Om. Tidur. Enggak, kan, saya mau minta tolong tanda tangan KTP di kelurahan. Kita soalnya satu kelurahan nih gitu. Iya, Siap. Iya. Sahabat RPK, hingga di sini Jelajah Nusantara kita hari ini. Kita jumpa lagi Rabu yang akan datang. Tetap bersama RPK FM.